Tanya di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, para pemirsa. Berikut ini video lanjutan dari kunci jawab kuis yang kedua Fisika Mekanika Program Studi DP FSLD Universitas Trisakti Jakarta. Nah, di dalam bahasan video yang pertama telah dibahas soal kuis untuk nomor satu dan nomor 2. Berikut ini akan dilanjutkan dengan penjelasan jawaban kuis untuk soal nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Para pemirsa, kita akan awali dari soal nomor 3. Soal nomor 3 ini terkait dengan vektor dan operasi vektor. Dua vektor dinyatakan dengan unit vektor sebagai berikut. Vektor A sama dengan 4i plus min 2j plus 3k. Sedangkan B 3i plus 4j min 2k. Selanjutnya hitunglah ada 5 pertanyaan. Yang pertama adalah jumlah dan selisih kedua vektor. Kemudian yang kedua panjang atau besar masing-masing vektor. Kemudian yang ketiga perkalian skalar antara kedua vektor. Kemudian yang keempat besar sudut terkecil antara kedua vektor. Yang kelima perkalian secara vektor antara kedua vektor atau cross product. Nah, penyelesaian dari soal ini yaitu untuk soal yang nomor 3 bagian A. Vektornya adalah seperti ini. Kemudian kita akan menghitung jumlah vektor A dan B, yaitu 4i min 2j plus 3k ditambah dengan 3i plus 4j min 2k. Nah, kalau vektor dijumlahkan, maka yang boleh dijumlahkan adalah yang unit vektornya sama. Berarti hasilnya I dengan I, J dengan J, dan K dengan K. Maka jumlah kedua vektor ketemu 2i plus, 7i plus 2j plus K. Nah, sedangkan selisih kedua vektor A dengan B itu yang boleh dikurangkan adalah unit vektor yang sama. Jadi I dikurangi dengan yang I, J dikurangi dengan yang J, K dikurangi dengan yang K. Nah, sehingga kalau kedua vektor ini kita kurangkan menjadi I min 6J plus 5K. Nah, sedangkan bagian B yaitu besar masing-masing vektor, baik A dan B. Nah, maka besar vektor A sama dengan akar dari komponen masing-masing eh, unit vektor I, J, dan K. Jadi 4 kuadrat plus min 2 kuadrat plus 3 kuadrat. Kalau kita hitung ketemunya adalah akar 29. Nah, sedangkan besar vektor B sama dengan akar dari kuadrat masing-masing komponen, yaitu 3 kuadrat plus 4 kuadrat ditambah min 2 dikuadratkan. Kalau kita hitung ketemunya adalah akar 29. Nah, sedangkan untuk jawaban bagian eh, selanjutnya yaitu dot produk antara kedua vektor yaitu 4i min 2j plus 3k dot ini titik ya mestinya 3i plus 4k min 2 j ini j ya j min 2k maka yang bisa muncul dot produk kalau unit vektornya sama jadi i didotkan dengan i baru muncul kalau i didotkan dengan j dan i didotkan dengan k itu hasilnya 0 maka yang diperoleh dot produk menjadi 4 dikalikan 3, kemudian min 2 dikalikan dengan 4, ditambah dengan 3 dikalikan dengan min 2. Karena I dot I, J dot J, dan K dot K itu hasilnya sama dengan 1. Nah, sehingga hasilnya 4 kali 3, 12, min 2 kali 4, min 8, 3 kali min 2 sama dengan min 6, hasilnya sama dengan minus 2. Nah, untuk menghitung sudut terkecil antara kedua vektor dengan menggunakan definisi A dot B sama dengan besar A kali besar B kali cos sudut antara A dan B. A dot B sudah dihitung minus 2. Kemudian besar A akar 29 sudah dihitung. Besar B akar 29 sudah dihitung. Maka dari persamaan ini bisa dihitung kosinusnya antara sudut vektor A dan B. Itu A dot B per besar A kali besar B. Jadi kalau kita masukkan nilai-nilai sudah dihitung, ketemu hasilnya ini, maka sudutnya sama dengan arkes kosinus dari
nilai yang sudah dihitung sebelumnya. Kalau kita hitung ketemunya 93,95 derajat. Nah, ini satuannya jangan sampai lupa kalau menjawab pertanyaan ini. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah cross product atau eh, perkalian vektor antara kedua vektor. Kita akan hitung dengan cara determinan, yaitu dengan menyusun menjadi 3 baris 3 kolom. Baris pertama diisi unit vektor I, J, dan K. Baris kedua diisi unit vektornya, komponen vektor A, 4, min 2 dan 3. Kemudian yang vektor B, 3, 4, min 2. Nah, dari determinan 3 baris 3 kolom, kita akan tarik keluar unit vektor I, J, dan K. Kalau I ditarik keluar, maka barisnya I dan kolomnya I nggak ikut. Maka yang ikut adalah min 2, 3, 4, min 2. Kemudian J ditarik keluar, yang boleh ikut selain barisnya J dan kolomnya J, jadi 4, 3, dan 3, min 2. Kemudian ditarik K keluar, maka yang boleh ikut selain barisnya K dan kolomnya K. Maka hasilnya 4 min 2, 3, 4 untuk unit vektor K. Nah, kemudian tandanya ini plus, ini min, ini plus. Nah, kemudian dari determinan 2 baris 2 vektor tinggal dikalikan silang diagonal utama 2 kali min 2 dikurangi 3 kali 4. Yang ini 4 kali min 2 dikurangi 3 kali 3. Yang ini 4 kali 4 dikurangi min 2 kali 3. Nah, kalau kita hitung maka hasil akhirnya adalah min 18I plus 17J plus 22K. Itu adalah cross product antara vektor A dengan vektor B dengan cara determinan. Demikian jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita akan lanjut para pemirsa untuk soal nomor 4. Mobil berjalan pelan-pelan dengan kecepatan tetap 18 km per jam. Jika mobil berjalan selama 10 menit, berapakah jarak yang telah ditempuh? Pertanyaan A. Sedangkan pertanyaan B, jika selanjutnya mobil dipercepat beraturan dengan kecepatan 2 meter per second kuadrat selama 10 detik, hitung kecepatan jarak yang telah, dan ini maksudnya ya, kecepatan dan jarak yang telah ditempuh setelah dipercepat selama 10 detik tersebut. Kemudian pertanyaan C, jika dari kondisi B, yaitu ini, di atas, kalau mobil direm dengan perlambatan 4 meter per second kuadrat sampai berhenti, berapakah jarak yang telah ditempuh selama pengereman atau diperlambat tersebut. Jadi jenis geraknya adalah untuk soal yang pertama ini GLB saja, kemudian yang kedua GLB dipercepat, kemudian yang ketiga GLBB dipercepat, yang ini GLBB diperlambat. Nah, jadi untuk yang pertama, selama 10 menit GLB berarti 600 detik, jadikan satuan detik, maka persamaannya S V kali T saja. V-nya 5 meter per second setelah dikonversi 18 km per jam, itu dijadikan meter per detik. Dikalikan 1000 dibagi dengan 3600. Ini mestinya sama dengan ya, sama dengan 5 meter per second. Jadi 5 V0-nya plus A-nya 2 kali T selama 10 detik. Jadi ketemunya 25 meter per second. Kemudian jarak yang ditempuh menggunakan persamaan GLBB V0T plus setengah T kuadrat. Kalau kita masukkan nilai-nilainya akan diperoleh S-nya 150 meter. Nah, kemudian untuk pertanyaan B dilanjutkan, yaitu dengan uh, mempercepat, ya, dengan percepatan sebesar 2 meter per second kuadrat selama 10 detik. Jadi kalau kita hitung, V sama dengan V0 plus AT ya untuk yang dipercepat ini. Kemudian jaraknya tadi sudah, sekarang C ya, maaf. C sekarang kalau direm, diperlambat sampai berhenti, berarti V akhirnya sama dengan 0. V0-nya 25 itu dari uh, jawaban bagian B ya, ini ya, sudah dihitung. Nah, kemudian minus A perlambatannya sebesar 4 meter per second kuadrat kali T, maka diperoleh T-nya sama dengan 6,25 detik. Nah, sehingga jarak yang ditempuh setelah direm itu penalti min setengah AT kuadrat minus karena diperlambat atau direm
Nah, V0-nya 25 kali T-nya 6,25 dikurangi setengah kali A-nya 4 meter per second kuadrat. Perlambatannya kali T-nya 6,25 dikuadratkan ketemunya 78 maaf, 125 meter. Nah, ini adalah jarak pada saat pengereman. Waktunya selama 6,25 detik. Demikian jawaban untuk soal nomor 4. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kita akan lanjut ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 5. Dengan mesin pelontar, sebuah bola ditembakkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal 40 meter per second. Nah, ini termasuk gerak jatuh bebas para pemirsa. Hitunglah A, pertama ketinggian bola setelah 3 detik dari saat ditembakkan. Kemudian yang kedua, tinggi maksimum yang dicapai oleh bola. Kemudian C adalah kecepatan bola saat jatuh kembali ke tanah. Diambil gravitasi 10 meter per second kuadrat. Ini kuadrat ya. Nah, ini termasuk gerak jatuh bebas. Jadi ketika gerak ke atas, maka kita hitung H sama dengan V0 T min setengah GT kuadrat. Jadi selama 3 detik pertama kita masukkan T-nya sama dengan 3 detik. Dari V0-nya 40 ketika dilontarkan. Kali T min setengah G-nya 10 kali T kuadrat. Jadi kalau kita hitung 75 meter. Berapa kecepatannya? V sama dengan V0 min GT. Ingat persamaan gerak jatuh bebas. V-nya itu eh, sama dengan 0 kalau sampai di titik tertinggi. Ya. Kemudian V0-nya ketika dilempar 40 meter per second. Nah, kemudian G-nya 10 kali T. Dari sini bisa dihitung waktunya dari saat dilontarkan sampai tinggi maksimum itu sama dengan 4 detik. Nah, setelah dihitung tingginya 4 detik, maka H maksimumnya itu sama dengan V0 T min setengah GT kuadrat. Kalau kita hitung, itu ketemunya sama dengan 80 meter. Nah, kemudian eh, kecepatan ketika jatuh kembali itu kalau kita hitung dengan gerak jatuh bebas, kecepatan ketika di puncak sama dengan 0 plus setengah GT kuadrat T-nya 4 detik. Itu kalau kita hitung ketemunya sama dengan ketika dilempar. Nah, ini menjadi kesimpulan dalam gerak jatuh bebas. V ketika turun kembali itu sama dengan V0. Jadi kita boleh langsung V ketika jatuh kembali ya sama dengan V0 ketika dilontarkan, yaitu sebesar 40 meter per second. Nah, demikian jawaban untuk soal nomor 5, para pemirsa. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silahkan dilihat kembali untuk mempelajari lebih lanjut. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu dalam video yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.